Halo Sobat JKN, kembali lagi di podcast Ngojek. Podcast ngobrolin program JKN. Di episode kali ini, yaitu di episode ke-7, yang sebelumnya kita di episode 6 nih, bahas SKCK gitu ya, wajib peserta JKN. Kali ini nih, di episode ke-7 kita bakal berkenalan nih sama salah satu petugas yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan, yaitu BPJS 1. Seperti yang udah teman-teman lihat, di sini aku nggak sendiri, udah ada Teh Ajeng dari salah satu petugas BPJS 1 di kantor cabang Bandung. Gimana Teh? Apa kabarnya Teh hari ini? Luar biasa. Baik. Hari ini tadi dari Vaskes atau? Iya, kalau kita memang mobile ke Vaskes, jadi jarang di kantor. Oke. Nah, di episode kali ini Sobat JKN kita bakal ngobrol lumayan banyak nih sama Teh Ajeng terkait dengan BPJS 1 tuh sebenarnya apa sih, terus tugasnya juga ngapain aja dan bertugasnya di mana. Pokoknya masih banyak banget nanti yang bakal kita bahas di episode kali ini. Tapi sebelum mulai jangan lupa dong like dulu, subscribe, komen, share dan sebanyak-banyaknya. Pokoknya informasi yang kita sajikan pasti akan sangat bermanfaat untuk Sobat JKN. Langsung nih Teh, yang pertama pasti dari biar kenal nih ya Sobat JKN, apa sih sebenarnya BPJS 1 itu? Belum tahu gitu? Sobat JKN udah tahu belum? Udah tahu atuh ya pasti ya, BPJS 1 namanya aja udah bagus lah BPJS 1. BPJS 1 tuh BPJS siap membantu. Jadi kita memang adanya di Vaskes-Vaskes sesuai namanya ya, kita bertujuan untuk membantu peserta-peserta JKN yang lagi mendapatkan pelayanan di Vaskes gitu, Ariza. Nah tadi kan selain tugasnya nih di rumah sakit tadi kan membantu peserta, mungkin ada lagi Teh atau semacam gimana gitu tugasnya? Jadi selain kita membantu, di dalam kita membantu itu kita juga ada tugasnya nih, namanya sibling dan customer visit. Intinya sih itu, sibling itu supervisi, buktikan dan lihat langsung. Kalau misalnya customer visit tuh customer visit ya, jadi kita ngedatangin pasien. Kita sibling itu kita lakuinnya sih rutin sih ya, setiap bulan sama customer visit. Boleh jelasin nggak sih, di sibling itu petugas BPJS 1 itu mungkin menanyakan apa atau memeriksa atau memastikan apa gitu? Oke, untuk sibling itu sendiri kan kita namanya supervisi, buktikan dan lihat langsung ya. Jadi kita tuh menyusuri lah area-area rumah sakit, semua kita jelajahi. Penjelajah guys BPJS 1. Dari mulai misalnya pendaftarannya, kan di pendaftaran tuh kan pasti ada petugasnya ya, ada antrian dan lain-lain. Terus udah gitu kita ke poli, habis itu kita ke tempat penunjang, misalnya kayak lab, radiologi dan lain-lain. Terus kita ke ruang rawat inap, jadi sekalian sibling, sekalian customer visit tuh kita tanya-tanya ke peserta di poli dan di rawat inap. Terus kita juga ke farmasi dan ke petugas PIPPRS, karena kan kalau BPJS 1 kan petugas BPJS Kesehatan ya, kalau PIPPRS itu berarti petugas informasi yang pegawainya tuh pegawai rumah sakit. Itu PIPP. Betul. Jadi kita tuh keliling-keliling lah. Keliling-keliling gitu. Kalau customer visitnya ke pasiennya nanyakan apa? Apakah kayak dokter gitu, maksudnya ngecek kondisinya sih, apa kita gimana? lebih kalau untuk list pertanyaannya sih ada, tapi maksudnya kita kan nggak mungkin baku ya. Bapak siapa namanya Pak? Lagi apa di sini kan kayak gitu ya. Jadi kita lebih ke ngobrol sih ke peserta gimana sih pelayanan kesehatan di rumah sakit ini gitu. Customer journey-nya gimana saat dari datang sampai selesai mendapatkan pelayanan nih. Apakah ada kendala misalnya, atau misalnya si pasiennya butuh informasi, karena kan di customer visit itu pun kita wajib memberikan informasi ya terkait misalnya kebutuhannya administrasi pelayanan gitu. Jadi sekalian kita tanya terkait pelayanan kesehatan pasien itu hari itu di rumah sakit atau di klinik gitu. Sekalian kita bisa edukasi pasien. Oke, berarti untuk tugasnya sendiri BPJS 1 itu nggak di rumah sakit aja ya? Kalau misalnya kita BPJS 1 itu di Vaskes, tapi kan kalau Vaskes tingkat lanjutan itu kan ada klinik utama dan rumah sakit ya gitu. Jadi kita mobile. Untuk di Kota Bandung sendiri kan lumayan ya, namanya kota gitu. Jadi memang kita mobile-nya tuh nggak standby setiap hari di Vaskes itu. Kita pasti ganti-gantian sesuai jadwal. Oh, mobile. Berarti sehari di rumah sakit mana, besoknya pindah lagi. Betul. Untuk kita sendiri sih di Kota Bandung tuh ada sekitar 7 ya petugas BPJS 1-nya. Jadi sekitar satu orang tuh ya 7 Vaskes gitu. Jadi kita bagilah untuk dalam sebulan kita ke rumah sakit mana gitu.
Jadi biar semuanya terjamah. Nah kan pasti gak mungkin dong BPJS 1, maksudnya gak stay 24 jam kan di Vaskesnya gitu. Iya tuh, nanti siapa yang nemenin? Nah berarti kalau di luar jam kerja ataupun gak di rumah sakit, itu gimana cara melayani dari tim BPJS 1 sendiri? Kalau misalnya untuk peserta tuh pasti udah nggak awam ya, kita tuh terkenal loh, udah melebihi artis kayaknya. Famous pokoknya. Karena sebenarnya foto-foto kita tuh ada tuh di teman-teman di Vaskes gitu. Jadi di semua lini dari mulai IGD, pendaftaran dan lain-lain itu ada poster BPJS 1. Poster BPJS 1 itu berdampingan dengan PIPP-nya RS gitu. Jadi di bawah foto kita tuh ada kontaknya yang bisa dihubungin lah kalau misalnya ternyata kita lagi nggak ada di sana gitu. Karena kan sebenarnya di rumah sakit tuh ada loket ya. Pasti di rumah sakit itu ada tempat untuk pemberian informasi dan penanganan pengaduan gitu. Nah, PIPPRS itu biasanya di sana, kita pun ada di sana. Tapi kan kalau misalnya PIPPRS itu stay ya, gitu. Karena yang harus kita pahamin itu kliennya, peserta-peserta yang berobat ke rumah sakit itu kan pastinya kliennya rumah sakit. Mau dia pasien umum, mau dia pasien BPJS atau asuransi kesehatan lainnya gitu. Jadi semuanya diterima oleh PPPRS sebagai garda terdepan gitu. Nanti kita berkolaborasi. Sekiranya yang ternyata PIPPRS-nya tidak bisa menangani, itu diteruskan ke kita gitu. Jadi sebenarnya kita ke RS pun tidak pasti kita ada di loket, karena kan kita tadi ya sibling dan customer visit. Gitu. Jadi sebenarnya mobile dan kita bisa dihubungin kapan aja sih, 24 jam. Tapi ya masa jam 12 malam ya. Tapi kan ya namanya peserta ya. Nah, ada nggak sih tantangan gitu ketika bertugas menjadi BPJS 1 itu kayak gimana sih? Boleh luar biasa lah pokoknya. Kan kalau tantangan tuh pasti ya namanya kita itu yang diberikan tuh jasa ya. Jasa pelayanan, dan namanya manusia itu kan gak ada yang sama ya, beda-beda gitu. Dari jenis kelamin dan lain-lain pasti sifatnya pun beda-beda. Terus yang harus kita pahami bahwa mereka itu orang sakit. Gitu. Beda ya psikologisnya orang sakit kan ya. Namanya udah nyampe Vaskes, pengen dapat pelayanan, kalau lagi ada kendala pasti bawaannya udah emosi. Tips yang pertama ya berikanlah senyum terbaik. Karena mau marah dulu mau nanyanya baik-baik ya, pokoknya senyumin aja dulu gitu. Karena kita tantangannya itu kan, karena beda-beda orangnya, penyampaiannya pun beda-beda. Pasti intinya mereka pengen dapat yang terbaik, solusi yang terbaik gitu. Jadi kita harus berempati dulu gitu. Empatinya kita kasih senyum dulu sambil kita dengerin, kita pahamin keluhannya apa, butuh informasinya apa. Nah setelah itu ya baru kita berikan apa yang bisa kita berikan. Berarti kalau di kantor cabang Bandung nih untuk BPJS 1-nya itu petugasnya ada berapa sih Teh kalau boleh tahu? Kita ada 7 petugas BPJS 1, banyak ya, 7 ya. Terus koordinatornya 1, sisanya 6 gitu. Koordinator tuh ya kayak kita nih misalnya mau konsul, apa yang sekiranya kita butuh konsultasi, kita bisa nanya ke koordinator gitu. Berarti kan? Tapi semuanya sama sih, tugasnya 7. Membawahi beberapa Vaskes berarti. Betul, ya BPJS Vaskes rumah sakit dan tadi klinik utama ya. Intinya itu Vaskes kesehatan tingkat lanjut sih, yang para peserta yang udah dirujuk dari Vaskes 1, nah itulah Vaskes lanjutannya. Nah, tadi kan ada tantangan nih, kira-kira sukanya apa sih Teh jadi seorang petugas BPJS 1? Sukanya sih sebenarnya bisa dibilang klise ya gitu, tapi buat saya pribadi sih memang ya itu salah satu yang bikin saya tetap ya nggak apa-apa gitu jadi BPJS 1 gitu ya. Karena kan tadi ya kalau misalnya pasien tuh beda-beda tuh ya, psikologisnya tuh beda-beda, tapi tetap aja ada pasien yang baik hati dan tidak sombong, rajin menabung. Jadi setelah kita informasikan bahwa memang terkendalanya karena misalnya di diri pasiennya sendiri gitu kan, mereka aja bisa nerima dan mereka tuh mendoakan kita gitu loh. Kayak makasih ya Neng udah dikasih informasi, semoga Nengnya sehat, banyak rezeki, kayak gitu-gitu. Wah amin 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 kata aku teh. Ya memang itu sih salah satunya. Senangnya tuh ternyata pasien-pasien itu meskipun ada aja ya yang emosi dan lain-lain, tapi
banyak juga yang tetap memanusiakan manusia gitu. Jadi kita sesama manusia saling dihargai gitu. Kalau udah mengakhiri sesi konsultasi dengan senyuman gitu tuh kayak rasanya tuh plong gitu. Jadi kayak memang apa yang udah saya berikan itu tuh ternyata bermanfaat segitunya sampai buat pasien. Padahal mungkin yang ditanyanya nggak terlalu kompleks ya gitu. Tapi dengan pembawaan responnya yang tadi baik dari si pasien itu sendiri, jadi bikin kayak kita tuh oh iya ya gitu. Jangan henti-hentinya menjadi manfaat lah buat orang lain gitu. Oke, tuh sobat JKN. Kalau misalkan ada kendala ataupun keluhan ya di rumah sakit ataupun di Vaskes ya, bisa langsung nih ke salah satunya ke Teh Ajeng sebagai petugas BPJS 1. Tadi kan ditemuinya udah bisa di chat juga bisa, ataupun di rumah sakit mau nemuin langsung ada posternya bisa langsung ditemuin. Jadi sebenarnya nggak harus bingung-bingung ya Teh kalau misalkan ada keluhan ataupun mau pengadu gitu terkait JKN. Karena untuk peserta sendiri, untuk pasien sendiri namanya berobat di rumah sakit kan nggak mungkin ya nggak ada petugas informasi gitu. Jadi nggak misalnya, aduh petugas BPJS satunya lagi nggak ada nih di sini gitu kan. Tapi kan ada petugas rumah sakit ya. Jadi nggak usah takut apa yang kita sampaikan beda sih. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya lagi di Vaskes, kita lagi ada di sana, kita bisa tatap muka. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada, bisa datengin bagian-bagian informasinya di rumah sakit. Gitu. Ada itu pasti. Betul. Jadi benar-benar nggak usah kebingungan lagi. Pokoknya BPJS berusaha terus berinovasi ya Betul. untuk memudahkan peserta JKN semua untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sangat-sangat prima. Gitu. Sesuai namanya BPJS 1, siap membantu. Siap membantu pokoknya mah. Dari nol sampai selesai kayaknya. Oke. Gimana sobat JKN? Udah mulai paham ya, udah mulai kenal nih sama tugas BPJS 1. Jadi pokoknya nggak usah bingung-bingung lagi, nggak usah takut tidak terlayani dengan baik pelayanan peserta JKN-nya, karena pasti akan dibantu juga nanti sama petugas BPJS 1 di setiap Vaskes ya teman-teman semua. Jadi ada kata atau pesan-pesan Teteh untuk peserta JKN mungkin? Pesan-pesannya ya kita harus pahami apa yang menjadi hak dan kewajiban kita gitu. Terus nggak perlu takut terjadi diskriminasi di Vaskes. Dan yang tadi ya untuk petugas informasi dan pengaduan itu posternya pun sudah terpapang di mana-mana gitu. Jadi nggak ada kata, aduh susah, mau cari siapa nih, apa-apa datang ke kantor, nggak perlu jauh-jauh ya. Lagi, sobat. Jadi apapun itu bisa semua diaksesnya tuh, bisa langsung tatap muka, bisa langsung via chat, jadi nggak perlu takut, silahkan berobat dengan nyaman. Gitu Ariza. Sekali. Sesuai dengan slogan BPJS ya, transformasi mutu layanan mudah, cepat, dan setara. Pokoknya jangan lupa di like video ini, di share, di komen juga boleh banget kalau mau nanya atau mau apapun itu kita diskusi di kolom komentar, boleh banget sobat JKN. Dan jangan lupa yang terakhir bisa di subscribe channel Info JKN Bandung. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih buat Teh Ajeng udah menyempatkan waktunya. Selamat berjumpa lagi di podcast Ngojek, ngobrolin program JKN. Dadah.